Di dalam masa memperingati masa ketuanan Roh Kudus, ada banyak orang percaya yang tidak dapat membedakan ini jemaat ini sudah dibaptis Roh Kudus atau sudah dipenuhi Roh Kudus. Ada dua istilah, saudara, ya. Ada istilah yang pertama yang saya tadi katakan, dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau saya tanya sebagai orang percaya, di dalam hidup kekristenan kita, berapa kali kita dibaptis? Cukup berapa? 1 kali. Cukup 1 kali kita dibaptis Roh Kudus. Tapi dipenuhi Roh Kudus itu harus selalu menjadi apa? Bahagia hidup kita. Makanya coba saudara mulai berpikir imajinasi kita ini, pikiran kita ini. Saya kasih contoh, kalau orang dipenuhkan atau dibaptis dengan Roh Kudus, pada waktu saya sudah tamat tingkat 1, ya, saya belajar melayani Tuhan, berpraktek di almarhum Pendeta Joni Tompuno. Dia orang Mundung atau Esanom, saya sudah orang Esanom kalau nggak salah dia. Almarhum Joni Tompuno, dia melayani di satu pulau namanya Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Di situ ada satu lorong, semuanya, hampir semuanya orang Kristen. Dia suku asli di sana. Suku yang kalau boleh saya katakan sama dengan suku anak mantu orang tua kami Onde. Sukunya dari Ibu Deborah di sana. Saya belajar melayani. Lalu kalau 10 malam itu saudara, ya, waktu itu saya masih bukan kurus kering, kurus lah. Perut belum maju, pipi belum tembem, kulit sedikit hitam, sedikit hitam dari ini maksudnya. Saya sudah agak putih menurut saya, saudara. Di Syria saya agak putih. Berbeda dengan kami di sana, di daerah Sumatera, di Dumai. Kalau di Dumai itu panas, bawah panas minyak bumi, atas panas minyak sawit. Makanya kalau di Dumai, kalau gali sumur airnya berminyak karena ada kandungan minyak. Singkat cerita, dalam kesaksian saya berpraktik di sana. Orang-orang suku asli itu di badan rupa-rupa very prima, tegak-tegak, karena dong bekerja potong kayu, angkat kayu, hitam, legam, kong tegak. Kalau 10 malam minimal, saudara, saya katakan waktu saya praktek, minimal ada 2-3 kursi. Kalau enggak lepas DP kaki, patah DP kaki. Nah saudara, pengalaman orang itu belum dipenuhi. Itu bagian dibaptis oleh Roh Kudus. Makanya coba saudara, kalau orang mulai roh, ini manusia ini. Kita manusia terdiri dari apa saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi waktu ada satu roh yang sudah membaptis kita, masuk dalam diri kita, itu ada, selalu hamba Tuhan bilang, ada seperti manifestasi, ada kegerakan. Jadi waktu saya jadi pengerja DP pagi seperti ini, saya perbaiki bangku, tambah paku kalau perlu ditambah.
kaki kursi kalau perlu ditambah diganti kaki kursinya, karena kursinya hanya papan satu, ada kaki dua gitu, saudara. Seperti kursi-kursi KRD yang lama itu, saudara, di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, itu bagian dari dibaptis Roh Kudus. Tapi dibaptis di zaman Roh Kudus tidak mesti goncang-goncang, tidak mesti gerakan yang seperti iya pendeta, tapi saya nggak bisa tahan. Pekerjaan itu tidak bisa ditahan, saudara. Ini sebelum saya sampaikan firman, ini bagian dari baptisan Roh Kudus. Makanya kalau kita dibaptis, kita menguburkan cara hidup yang lama, timbul cara hidup yang baru. Tapi ada tak orang Kristen so dibaptisnya tidak bertobat? Ada tak? Tidak ada. Tidak ada yang tidak lewat pendeta. Oh, dia sudah dibaptis dari tahun 71, mak dia kelakuan sampai tahun 2023, 2023. Tidak ada beda dengan 71 yang lalu, tahun 71 yang lalu. Itu sebabnya tidak cukup orang percaya dibaptis dengan Roh Kudus, tapi dia harus ada di dalam bagian yang kedua. Kita dipenuhkan dengan apa? Roh Kudus. Kalau seperti ini air aqua penuh, tapi kalau saya minum tinggal separuh, ada tidak Roh Kudusnya? Ada, mak tidak penuh. Jadi perlu dipenuhi, dituang terus sampai luber. Itu yang keluar, itu yang saya katakan, kita mulai diberi oleh Tuhan karunia bahasa roh. Maka di dalam kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara, ini momen kita belajar tentang siapa Roh Kudus itu. Kalau saudara ingat, di malam pertama saya sampaikan, Roh Kudus itu bahasa aslinya itu Alos Parakletos. Alos itu sama artinya. Parakletos itu penolong, itu artinya. Jadi posisi Roh Kudus itu sama dengan posisi Yesus. Ngerti saudara? Yesus punya tugas apa? Menyembuhkan orang, menolong orang, melakukan mujizat. Maka coba perhatiin, hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, yang punya karunia Roh Kudus, waktu dia dipenuhi, kalau dia berdoa buat orang sakit, dia bisa sembuh. Kenapa? Karena Roh Kudus itu, Alos Parakletos itu, kedudukannya sama dengan Yesus, sama, bahkan lebih, boleh saya katakan, bahkan lebih dahsyat. Petrus waktu dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, satu kali berkhotbah berapa ribu? 3.000 orang bertobat. Waktu dia belum dipenuhi Roh Kudus, kenapa dia belum dipenuhi Roh Kudus? Karena waktu itu Yesus belum naik ke surga. Waktu dia belum dipenuhi Roh Kudus, waktu dia lihat Yesus dicambuk, satu kali dia lari. Lalu ada anak kecil perempuan, om ini yang jaga ikut itu Yesus itu kan, oh nyanda. Menjadi pengecut, penakut. Itu sebabnya dalam kekristenan saya rindu, saya mau sebagai hamba Tuhan, jemaat Tuhan semua dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, supaya kita mampu jadi saksi, supaya kita mampu jadi berkat. Yang pertama, harus kita bedakan mana dibaptis Roh Kudus, mana dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat hebat, saudara. Saya tanya saudara, waktu siapa di sini yang sudah punya karunia bahasa roh? Kalau berdoa bisa bahasa roh, angkat
tangan. Walaupun nggak ngomong, saya sudah tahu itu. Udah sudah, Tante Melin sudah, ya, Ibu Medis sudah. Ada juga yang sepertinya tidak bicara, tapi Roh Kudus itu tidak cukup kita bisa bahasa roh. Bahasa roh itu bukan bahasa yang diajarkan. Benar saudara? Benar? Pengalaman saudara? Ada gereja-gereja yang mengajarkan itu. Waktu saya di Dumai, ada KKR Pemuda Remaja. Saya waktu itu ketua Pemuda Remaja GPDI LSAD Simpang Morini. Saya bawa ikut KKR di gereja, bukan GPDI Mark Karismatik, ya. Sampai pemain musiknya, waktu itu saya tahu betul nih anak nih, nakalnya bukan main. Baru naik dari kelas 6 sampai kelas 1 SMP, dia sudah jago main gitar. Lalu dia main gitar, dia mulai tumpang tangan saudara, ya. Dia mulai tumpang tangan, dia bahasa roh, maaf cakap, karena dia masih kecil, nggak sampai. Jadi karena begitu banyak orang, dia naik di tempat duduk, naik dalam nama Yesus. Maaf cakap, dia bahasa roh entah bertanda sandal lama sandal tua, sandal lama sandal tua, yang lama dan yang tua terus. Bahkan ada pendeta yang ajarkan seperti itu, tapi Roh Kudus tidak pernah bahasa Roh Kudus diajarkan. Tapi kalau bahasa Ton Sawang bisa nggak diajarkan saudara? Bisa. Gembala harus kok belajar bahasa sini, ya. Kalau makan itu kuman diajarkan, ya. Bahasa roh tidak bisa diajarkan. Maka kalau yang pengalaman orang yang dibaptis Roh Kudus dan dia dikaruniai, saudara bisa berbahasa roh, itu karunia. Amin saudara. Saudara bisa ngomong karunia enggak? Karunia. Saya kasih contoh saudara. Kita bisa ngomong, saya bisa ngomong sama Om Jul baik. Ini karunia saudara. Coba kalau nggak dikarunia Tuhan, maaf cakap, dijauhkan Tuhan. Tahu-tahu saya, lidah saya ini ditarik set sama Tuhan. Artinya apa? Setruk. Kalau orang setruk itu lidahnya jadi mundur saudara, ke dalam, pendek. Makanya dia mau ngomong apalagi kalau mulutnya somere, betul saudara. Karunia bahasa roh itu, maka di dalam kitab Kisah Para Rasul digambarkan seperti lidah api. Tahu lidah api saudara? Kalau saudara masak dengan kayu, lalu kayu dimasukkan, langsung bus, itu namanya apa? Lidah api. Bukan lidah ini, bukan saudara. Lidah api itu api yang hus, ya, panas betul saudara. Orang percaya yang dipenuhi, dibaptis Roh Kudus, lalu diberi karunia Roh Kudus, bisa berbahasa Roh Kudus, saudara bersyukur. Amin saudara. Makanya saya selalu berusaha kalau Tuhan, saya nggak minta, kalau ngomong bisa berbahasa, karena fungsinya bisa menguatkan kita. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, karunia Roh Kudus itu dia membawa, kadang-kala saudara, umpamanya saya kasih contoh dari rumah tangga, istri kadang-kadang nggak ngerti sikap sifat suami. Kadang istri kita minta papi pen model itu gimana deh, kita minta papi pen maksudnya ini apa, nggak ngerti maksudnya. Ada saudara berumah tangga gitu, kita sobaik, istri sobaik, suami tetap cerewet, tetap kurang ajar, tadi tahu apa papi pen maksud. Nah Roh Kudus tugasnya itu saudara, ada maksud di dalam kedalaman hati kita, lalu kita tidak bisa katakan seperti bahasa kita. Roh Kudus itu ngomong sama Bapak, oh ternyata
Itu pendeta Guntur, dia berdoa supaya apa? Oh, supaya ingin tambah tinggi kotek umpamanya, ya saudara. Itu roh itu memberikan keluhannya langsung kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dibaptis Roh Kudus dan diberi karunia Roh Kudus adalah orang-orang yang menjadi pemberani di dalam Tuhan. Amen. Bukan pemberani secara daging saja, pemberani di dalam Tuhan. Yuk kita masuk di dalam firman Allah di dalam Amsal, Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal 29. Ada satu ayat. Amsal 29, tolong buka Vina, ayat 25. Kita sama-sama baca, kita bangkit berdiri, kita lihat di slide di depan saja. Hitungan ketiga sama baca bacanya. 1, 2, 3. Takut kepada orang mendatangkan apa? Jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Silakan duduk. Amin saudara. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Murid-murid Tuhan waktu dia belum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia jadi hamba Tuhan. Dia bisa lihat mujizat Yesus yang Yesus lakukan. Mujizat pertama Yesus apa? Mengubah air menjadi anggur. Dia bisa lihat, tetapi dia tidak bisa melakukan mujizat itu. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu murid-murid Tuhan tidak hanya sekedar belum dipenuhi Roh Kudus, dia melayani Tuhan, tetapi sukalia-lia. Ngerti maksud saya saudara? Imam-imam kepala itu melayani Tuhan, dia jago menghafal firman, dia jago menghafal 10 hukum Taurat, dia jago menafsirkan. Oh, ini akibat, ini dampak kalau tidak lakukan firman. Dia pandai bernubuat, dia pandai meramal, dia pandai menafsirkan firman Allah. Tetapi mereka melayani karena lia-lia. Takut kepada orang, kepada manusia, mendatangkan jerat. Waktu Yesus mulai umur 12 tahun, dia nyampaikan firman Allah di bait Allah. Guru-guru, ahli-ahli Taurat geleng-geleng kepala, luar biasa ini anak, luar biasa ini orang. Nah saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau di dalam melayani pekerjaan Tuhan, mengiring Tuhan, itu artinya kita tidak boleh menjadikan ukuran manusia itu standarnya. Oh, karena dia gembala senior, takut kita dengan dia. Kita sebetulnya mau bilang ini mantap kok, dia senior. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba buka dulu, kita akan bandingkan ini, ya. Jerat, apa yang dimaksud dengan jerat itu? Mazmur 91 ayat 1 sampai 3. Saya akan baca saudara. Buka di slide. Nah. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3 yang saya maksud ini saudara. Sungguh dialah yang akan apa? Melepaskan. Kata engkau, kita ganti pribadi kita. Sungguh dia yang akan melepaskan Markus dari apa? Jerat penangkap burung, dari penyakit sampar
saudara, ya, banyak orang percaya yang tidak menjadikan Tuhan itu perlindungan, bahkan kota bentengnya. Maka begitu gampang orang percaya itu terjerat. Terjerat, saudara tahu? Ya, saya masih ingat waktu saya praktek di Pancur, saudara. Kami dengan pemuda-pemuda mau bikin acara, lalu kami pergi ke hutan, mau tangkap babi hutan. Karena di babi hutan sana banyak, saudara. Jadi kami waktu itu tidak salah ada sekitar 18 pemuda, ya, orang-orang Tionghoa, orang-orang suku laut turunan Tionghoa banyak. 18 di hutan itu bikin jerat. Tahu bikin jerat ya? Jerat itu ada dua, ada jerat kaki. Kalau babi injak, kong kakinya masuk tak angka begini, saudara. Kong ada jerat leher, ada lubang jalan babi, dia bikin tali, nanti dia masuk, babi itu terjerat leher, dan biasanya tidak lewat 1 hari mati itu babi. Tapi kalau jerat kakinya enggak. Jadi saya bilang, hei pemuda, pasang jerat babi mar bagian kaki nih, siap om. Ada jalan babi sini, ada jalan babi sini. 18 orang, saudara. 1 orang minimal saya suruh 5 tali untuk jerat. Jadi 5 kali 18 berapa? Nih, banyak pokoknya kan. Cuma nggak sampai 100, betul saudara? Saya tahu-tahu saudara, saya mau sosial pasang, saya mau pulang. Nggak tahu saya yang kena jerat, saudara. Ini asli ini. Ini asli memang pengalaman, saudara. Kena jerat, saya masuk di lubang, wah terangkat begini, saudara. Oh tolong. Ada pemuda orang Cina agak gemuk, lebih gemuk dari Om Ferdinand, lebih gemuk dari kita. Dia, kenapa Om Markus? Begitu dia lari, dia masuk juga, saudara. Saya masih ingat, saudara, kalau pengalaman itu. Akhirnya Om Niko, pendeta senior, waktu lihat dia, bukan langsung ditaruh, dia mati, kata halo, so jadi babi ada ya. Saudara, jerat itu dipasang oleh kuasa gelap. Makanya saudara, kita sebagai orang percaya, kita butuh Tuhan itu jadi perlindungan kita. Amin, saudara. Tuhan jadi perlindungan kita. Jangan pernah jadikan, mungkin itu saudara dekatmu, atau mungkin itu saudara kandungmu, yang saudara pikir, oh dia orang kaya kok gembala senang, dia selalu tolong. Hati-hati saudara, satu waktu itu seperti apa? Jerat. Tadi dalam kitab Amsal tadi, apa dikatakan tadi? Balik lagi ke Amsal lunak ya. 29 tadi ayat 25, di ayat pokok kita tadi saudara, ya. Kita balik sebentar. Ayat 25 bilang ini, takut kepada orang mendatangkan jerat. Yang bisa melepaskan kita dari jerat hanya satu, belajarlah hidup takut sama siapa, saudara? Tuhan. Jadikan Tuhan itu tadi di dalam Mazmur tadi perlindunganmu, kota bentengmu. Ya. Ada lagi bilang nih, Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong apa? Dalam ekonomi. Kira-kira gitu. Kesesakan ekonomi. Sebagai penolong dalam kesesakan
kita menjadikan dia itu Allah sebagai kota pertahanan kita, gunung batu kita. Secara cepat saudara, kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia? Ya, kan manusia yang kalau ditolong kan ada yang namanya rasa, aduh gak enak, utang budi kok sama dia, walaupun dia begitu mah kita gak enak mau pakai kurpa dia. Benar saudara? Kalau Tuhan gak kayak gitu saudara. Ya, Tuhan kalau kita salah, Tuhan bilang kamu salah, kamu harus kembali. Oh kamu lari dari kenyataan, kamu harus kembali. Itu Tuhan kita. Maka kalau kita jadikan orang yang di atas kita, siapa itu mungkin di atas? Mungkin satu waktu saya kenal sama bupati dan kawan dekat, lalu saya sedikit andalkan bupati, sedikit andalkan bupati. Akhirnya bupati itu pandang sebelah mata, pandang ente. Tapi Tuhan semakin kita dekat dengan dia nggak pernah pandang ente itu kita. Amin saudara. Dia nggak pernah pandang ente. Dia semakin dekat, maka dia akan melindungi kita semua. Maka dari saya dalam pendahuluan saya tadi katakan, bahasa roh itu tidak diajarkan, tapi bahasa manusia diajarkan. Ya. Diajarkan, tapi bahasa roh tidak pernah diajarkan. Tahu-tahu saudara ngerti sendiri, bisa sendiri. Bahasa roh saya tidak sama dengan bahasa roh dari Mama Putri. Bahasa roh saya tidak sama dengan bahasa roh dari Om Dek. Kenapa? Karena yang kasih bukan saya. Coba kalau yang ajar saya, oh semua saya pakai bahasa Jawa misalnya. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Saudara tahu apa matur nuwun? Bukan tolong, kan nggak tahu. Terima kasih, thank you Lord. Kalau bahasa Inggris itu saudara. Kalau bahasa Batak moliate, oh di Batak. Kalau bahasa sini apa? Kamsia Yesus. Kamsia Yesus. Oh itu orang Tionghoa, orang Teochew. Bahasa Tongcawa apa? Kata ini terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Oh itu bahasa Indonesia enggak? Makasih ya. Oh memang itu ya. Aku karena nggak tahu itu saudara. Rupanya lebih gampang putih bahasa Tombatu. Bahasa Tombatu, kalau Tuhan Yesus ada yang bilang, aduh tetek manis katanya, betul ya? Betul nggak itu? Itu bahasa dapat. Oh bahasa dapat. Oh. Kan sudah, karena diajarkan. Kalau yang ngajar salah, ya. Kalau orang Sunda ada kue di depan, ya, Om Yul bilang gembara, cokot. Kalau orang Jawa bahasa cokot itu gigit, kue belum diambil dia suruh gigit. Kalau bahasa Sunda cokot itu ambil satu makan. Kan beda juga. Bahasa roh tidak diajarkan oleh manusia. Dia diajarkan oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, dia diajarkan oleh Tuhan. Maka yang pertama Bapak Ibu sudah belajarlah takut kepada Tuhan. Karena takut kepada Tuhan itu kita akan merasakan betapa Tuhan itu luar biasa. Saya ada bagi secara cepat saudara. Yang pertama saudara, akibat orang takut sama manusia. Yohanes pasal 12. Tolong baca. Tolong buka kita. Yohanes 12 ayat 42 43. Ini yang pertama saudara. Yohanes 14 ayat 12 ayat yang ke-42 bilang ini. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Ayat 3 selanjutnya,
43. Sebab mereka lebih suka akan apa? Daripada kehormatan. Bayangin, ada hamba Tuhan melayani Tuhan, tapi lebih takut kepada yang senior meskipun dia manusia. Makanya maaf cakap, biasanya orang yang melayani seperti itu suka cari muka. Tahu cari muka saudara? Kalau saya cari muka sebetulnya wajar karena tapi muka kurang ganteng. Ya tidak seperti Om Yul atau Pak Roma. Mati dalam Tuhan tidak boleh seperti itu saudara. Amin. Melayani Tuhan jauh. Ya tengok Om Guntur, saya nampak setia. Kok kita ditunjuk? Jangan saudara. Nah, di dalam masa Rasul Yohanes ada jemaat seperti itu, ya. Mereka takut jadi kurang terhormat, lalu mereka melayani marlia-lia. Bapak Ibu Saudara, ini dampaknya. Di dalam 2 ayat ini terkandung kata satu. Dia melayani Tuhan marmuna. Mar apa? Yang jelas saudara, mar apa? Munafik. Muka Nabi, pikiran kok kotor. Kayak Nabi berjahat di dalamnya. Kalau penuh dengan nasi jahat masih lumayan. Jahat. Nah saudara, ini yang kita tidak mau. Kenapa? Kita harus melayani Tuhan, kita harus takut sama Tuhan. Kita tidak boleh takut kepada manusia. Ternyata takut kepada manusia, dampak yang pertama membuat kita menjadi hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan yang menumbuh kembangkan kemunafikan itu. Ini yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ada contohnya, cuma tidak usah dibuka di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Di sana ada satu hamba Tuhan namanya Petrus Kefas. Dia melayani Tuhan, takut sama orang Yahudi yang bersunat. Takut. Dia berusaha supaya yang bersunat tidak tersinggung. Ini contohnya. Yang kedua, akibat kita melayani Tuhan, ukurannya manusia, apa yang dicatat oleh firman Allah. Yang kedua saudara, di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 16. 2 Samuel pasal 6 ayat 16. Oke, saya baca. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal anak perempuan Saul, ini istrinya Daud saudara, maksudnya ini Mikhal ini, ya, anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud apa? Meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang apa? Rendah Daud dalam hatinya. Ayat 20 Vina. Ini tadi ayat 16, sekarang ayat 20. Ada ayat 20 ini. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikhal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel apa? Yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Saudara perhatikan, istri Daud si Mikhal ini, istri kesayangannya, yang karena dia dikejar-kejar oleh mertuanya. Satu waktu dia Daud suruh menjadi raja. Meskipun tinggi kedudukanmu Bapak Ibu Saudara dan saya, meskipun satu waktu kau jadi orang hebat Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan pernah gengsi dengan Tuhan. Amin saudara. Waktu itu Daud membawa tabut Allah, dia menari menyanyi buat Tuhan. Cuma Alkitab mencatat
Waktu itu Daud minum taktikur enggak, saudara. Amin, saudara. Pengalaman saya selama ada di Syria ini, kadang-kadang dalam hati saya sedih apa? Ada orang bikin acara tadinya rohani, ujung-ujung jadi rohana, ya. Indah rencanamu Tuhan. Maka kalau lewat jam 10 lagunya sama, cuma gayanya beda. Indah rencanamu. Aduh Tuhan, Daud waktu itu menari tidak mabuk oleh captiku, saudara. Dia murni, asli, dia merindukan tabut Allah itu kembali ke kota Daud. Dia menari. Karena pada waktu itu kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, terjadi korban. Dia bawa tabut Allah itu dengan roda, lalu terjadi mati, imam mati. Ternyata tidak berkenan. Tuhan sudah beri batasan. Itu tabut Allah itu harus dipikul, digotong oleh imam. Waktu itu, zaman maju kok pendeta, ada kok kereta, baju di kereta. Terjadi korban. Nah, Daud waktu itu melihat dengan matanya. Tuhan gak suka yang gak berkenan. Makanya waktu Daud bawa, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan harus bagaimana saya? Kalau engkau mau lihat hadirat Allah, engkau harus menyanyi dengan sungguh-sungguh, menari dengan sungguh-sungguh. Akhirnya tabut itu sampai di kota Daud dengan selamat. Tapi apa, saudara? Istrinya pandang apa? Kasih dengan Daud dan tidak sadar dengan Tuhan, kau menari untuk Tuhan rupa orang gila. Lihat budak-budakmu pandang enteng. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan manusia kadang memandang sesuatu yang kira-kira gak cocok, lalu kita menghakimi. Benar, saudara? Karena gak cocok, lalu kita sudah beres, tidak. Makanya Tuhan bilang, melayanilah, jangan memandang manusia. Manusia gampang terjerat, manusia gampang terjatuh. Tapi pandanglah ukurannya. Ini yang kedua, sudah firman Allah. Amin, saudara. Hari-hari ini banyak orang ke gereja, ya, pakai sulam alis gitu, bibir merah-merah, ya. Mar sayang, David tepuk tangan lupa bikin ODD. Kasihnya kenapa nggak semangat? Nanti kalau suar kasihnya tapi S1 kok meluntur. Aduh, betul, saudara. Ini Daud mungkin tadinya dia so gagal rupa raja, tapi waktu Tuhan bilang, memuji Tuhan dengan segenap hati, dia bedak mungkin mulai luntur. Kok istrinya kasihan. Saudara, Tuhan tidak memandang kita dalam ukuran manusia. Tuhan memandang kita. Makanya selalu saya berkata, ukurannya adalah kehadiran Tuhan. Saya selalu rindu Tuhan. Setiap ibadah saya mau tetap saya dapat rasakan hadiran itu. Apa artinya kita kumpul seperti ini, tapi kita tidak bisa menghadirkan hadirat Allah itu yang sangat menolong, sangat memberkati kita, dan sangat membela hidup kita. Ini bagian yang kedua, saudara. Kenapa di dalam kitab Amsal ukurannya bukan manusia, ukurannya Tuhan? Karena seringkali manusia pandang enteng. Sama dengan Daud punya istri Mikal, pandang enteng. Dilihat dalam ukuran Mikal, Daud ada banyak kekurangan yang memalukan. Tapi saudara, Daud tidak lakukan itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena Daud tahu
Siapa istri panglimanya? Belseba. Pendeta-pendeta yang jatuh dalam dosa adalah pendeta-pendeta yang kadang-kala so enak secara lahiriah. Ya. Mari waktu susah, sehati, sepikir, sepenanggungan, seperasaan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi waktu sudah enak sama dengan Daud, dia ada di Sodoma. Waktu dia lihat, wow. Mak sekarang soto rumahnya nggak lagi di atas, saudara. Soto rumahnya di dalam kamar, di tempat-tempat yang enak, mulai buka gambar porno. Nah itu sama dengan apa? Daud lihat, cuma Daud lihat film pornonya enggak lewat apa? Aplikasi. Dia langsung. Saya yakin bukan cuma satu kali Daud dia pertama, dia lihat dulu, lihat kedua, semulai dia nikmati, lihat ketiga, cuma lihat yang keberapa, akhirnya dia hampiri. Setelah dia hampiri, dia mulai rencanakan pembunuhan terhadap suaminya. Bapak Ibu Saudara, pesan firman Allah yang kedua, mari sehebat apapun satu waktu kita diberkati Tuhan, sehebat apapun kita dipakai oleh Tuhan, jadikanlah Tuhan itu perlindungan. Jadikanlah Tuhan itu kota bentengmu. Ada banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gembala menjadi ini jemaah ini kaya, dia jaga baik-baik. Mari yang miskin dikasih dia. Ada enggak saudara? Ada enggak? Wah, macam pengalaman seperti ada. Kenapa bu sakitnya di sini juga? Dulu tuh pendeta, waktu susah kita membantu dia. Masuk senang Tuhan, kita ditendang. Betul saudara? Tuhan nggak mau itu saudara. Meskipun satu waktu ada pejabat di tempat ini, saya selalu berdoa, Tuhan ajar saya untuk menjadikan engkau perlindungan. Bukan si A, bukan si B, bukan si C. Ini yang kedua, yang terakhir, secara cepat saudara. Ya, yang terakhir di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 13. Coba lihat dulu. Injil Yohanes pasal 7 ayat 13 bilang begini, tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada satu ayat begini, teguran yang nyata-nyata lebih baik dari apa? Kasih yang tersembunyi. Sekali lagi saya katakan, teguran yang nyata-nyata lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Tapi ini banyak diaplikasikan oleh orang percaya salah. Contohnya, umpamanya saya lihat Om Jul, Om Jul gak boleh gitu ya, jangan. Sementara saya sama Om Jul gak baik. Kira-kira Om Jul sakit hati gak? Sok suci balai itu, betul saudara? Ini ayat ini diaplikasikan seperti seorang ayah atau seorang ibu atau orang tua menegur anaknya. Ini artinya ayat ini saudara. Jadi kita harus punya hubungan yang baik betul seperti seorang ayah dan anak. Kalau seorang ibu tegur anaknya, sebuah kewajiban kan saudara? Kalau lihat anaknya nggak benar, sebuah kewajiban. Harus ada hubungan yang dekat dulu. Nanti kalau sudah dekat, lalu Om bilang, itu kok gembala, kalau dia pakai celana jangan di atas pusat rupa orang tua. Kita tidak tersinggung karena saya punya hubungan baik, bukan saudara? Coba kalau tidak punya
mentang-mentang badan Om Yul begitu menyakiti saya. Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga yang terakhir, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sekeras apapun teguran Tuhan terhadap diri kita, kita tidak akan pernah tersinggung. Ngerti maksud saya, saudara? Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat saya. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia lebih tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah bagian yang terakhir, mari buka ayat yang pokok kita ada di dalam Amsal. Saya akan kembali ke situ, bagian yang paling terakhir, saudara. Amsal tadi, masih ingat kita? 29 ayat 25. Yesus Tuhan kau baik. Tidak ada takut kepada Tuhan, kepada orang mendatangkan tidak, tetapi siapa percaya kepada Tuhan. Bagian yang terakhir, siapa percaya kepada Tuhan. Percaya, bahasa aslinya dia memakai kata pistis. Yakin apa yang Tuhan buat, yakin. Biar saat ini kita sedang seperti ada di dalam lembah yang dalam, gelap, tapi waktu engkau percaya. Saudara masih ingat ilustrasi saya yang pernah saya sampaikan? Satu waktu ada anak Tuhan, ya, dia berjalan di atas gunung, lalu suatu malam dia terperosok, mau jatuh, lalu dia terpegang kayu, dia tergantung. Tuhan, tolong saya percaya kepadamu. Lalu Tuhan kirim Ibu Medi menolong, kira-kira. Kenapa Pak Gem? Oh enggak apa-apa, Ikijo, nanti Tuhan tolong saya. Datang lagi Om Sangat. Kenapa Om Gembala? Oh enggak apa-apa, saya masih kuat, Tuhan pasti tolong saya. Akhirnya saya tergantung. Dalam cerita saya tergantung sampai mulai pagi. Sudah mulai sumur terang, masih gelap. Tuhan, saudara kita Tuhan, kenapa engkau gak tolong saya Tuhan? Tuhan bilang, so dua orang tak suruh nolong menangi mau. Saudara, kadang-kala kita punya kepercayaan yang konyol seperti itu. Amin. Tuhan bisa tolong lewat siapa saja. Setelah terang, saudara tahu, waktu dia lihat ke bawah, ternyata kote tidak sampai setengah meter, so ada tanah. Dia bantahan keringat dingin, tak gantung satu malam. Orang dua so disuruh Tuhan tolong. Saya dalam ilustrasi, saya tidak mau, saya yakin Tuhan sanggup tolong saya, tidak perlu ngana, tidak perlu A, tidak perlu B. Tapi setelah terang, ini darahnya kurang tidak sampai setengah meter. Padahal kasih lepas ditangkap, aman juga. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kala dalam hidup kita percaya kepada Tuhan, tapi seringkali kekhawatiran kita menutup kepercayaan kita, sehingga seolah-olah kita tidak percaya bahwa Tuhan, bagian yang terakhir, Tuhan tidak melindungi kita, padahal Allah sanggup melindungi kita. Bagian yang terakhir, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amin saudara. Meskipun keadaan kita hari-hari ini sulit, pesan saya lewat mimbarnya yang kudus, percayalah, Tuhan akan melindungi hidup, Tuhan akan melindungi keluarga kita semuanya, Tuhan akan melindungi pribadi kita semuanya. Sehingga